Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan nama saya Iwan dan teman saya. Nama saya Abdul Aziz. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai anggaran ketenagakerjaan. Sebelum saya paparkan bagaimana penyusunan tentang anggaran tenaga kerja, saya akan menjelaskan sedikit mengenai anggaran tenaga kerja. Anggaran merupakan suatu rencana pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program, di mana anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu 1 tahun, yang nantinya akan membawa perusahaan dalam kondisi yang diinginkan dengan sumber daya yang diinginkan. Sedangkan karyawan atau tenaga kerja, menurut sumber daya manusia, adalah aset perusahaan yang harus dilindungi dan disejahterakan hidupnya karena mereka telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan. Maka, anggaran tenaga kerja adalah suatu rencana anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah jam kerja karyawan dan tenaga kerja untuk satu periode maupun periode yang akan datang. Selanjutnya, tenaga kerja itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu tenaga kerja langsung dan juga tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja yang terjun secara langsung terlibat dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Contohnya tenaga kerja langsung ini yaitu buruh, karyawan, operator pabrik, dan lain-lain. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung yaitu tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya juga dikaitkan pada overhead pabrik. Contoh tenaga kerja tidak langsung ini yaitu owner dari bisnis tersebut, juga administrasi, bagian pemasaran, dan lain-lain. Lalu apa sih manfaatnya penganggaran ketenagakerjaan ini disusun? Yaitu penggunaan tenaga kerja lebih efisien dan pengeluaran biaya tenaga kerja dapat diatur secara spesifik. Harga pokok barang yang dihitung juga tepat. Penjelasan selanjutnya akan dilanjut oleh Abdul Aziz. Pada Abdul Aziz dipersilakan. Baik, sebelum menyusun anggaran tenaga kerja, perlu ditentukan terlebih dahulu dasar saham satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Seringkali ditemui dalam praktek yakni satuan hitung atau dasar jam kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk menyusun anggaran tenaga kerja adalah: yang pertama, manning table yang merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan A. Jenis dan atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. B. Jumlah tenaga kerja masing-masing dan tingkatnya. C. Bagian-bagian yang membutuhkan. Manning table disusun sebagai hasil perkiraan langsung masing-masing kepala bagian. Perkiraan ini dapat dilakukan berdasarkan judgement atau pendapat saja, atau dapat pula dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya dengan berpedoman pada tingkat kegiatan perusahaan. Penyusunan standar tenaga kerja. Standar waktu tenaga kerja yang dapat diandalkan dapat dibuat dalam beberapa hal. Tidak praktis untuk memperkirakan waktu tenaga kerja langsung kecuali berdasarkan pengalaman secara rata-rata. Saya akan memberikan contoh soalnya. Pada tahun 2014, dalam sebuah perusahaan tenaga kerja langsung di pabrik digolongkan menjadi 3 angkatan, yakni golongan 1, 2, dan 3. Golongan pertama sama dengan Rp450 per orang atau per jam. Golongan kedua Rp600 per orang per jam. Golongan 3 Rp750 per orang. Jumlah masing-masing golongan adalah: golongan pertama berjumlah sebesar 50 orang,
Golongan kedua berjumlah sebesar 20 orang dan golongan ketiga ada 5 orang. Penyelesaian tingkat upah rata-rata tenaga kerja langsung adalah golongan 1, 2, dan 3. Tingkat upah per jam per orang 450, 60, 750. Jumlah orang 50, 20, dan 5. Jumlah jam 100 jam, 100 jam, 100 jam. Jumlah golongan 1 adalah 2.250.000 dan golongan kedua adalah 1.200.000 dan golongan ketiga adalah 375.000. Total jumlah dari semua golongan ialah 3.825.000. Cukup sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Jika ada yang kurang atau salah kataan, mohon maaf. Terima kasih.